Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awwaluhu bila ibtida wa akhiruhu bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu alal imami ahlil wafa wa alal anbiya'i wal awliya'i Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap manusia tentu mengharapkan kebahagiaan, terutama kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan di dunia ini saja, melainkan kebahagiaan yang akan kita rasakan di akhirat juga kelak. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Tema kultum Ramadan kita kali ini adalah menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Setelah melewati bulan Rajab dan Sya'ban di tengah pandemi corona ini, sampailah kita di bulan Ramadan, bulan mulia yang telah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man ishtaqa ilal jannah sar'a ilal khairat." Barang siapa yang benar-benar merindukan surga, maka pastilah ia bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ciri ahli surga yang ada di dunia ini adalah mereka orang-orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud atau mendirikan sholat malam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ya ayyuhan nas, afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu naimuna tadkhulu al jannata bisalamin." Kemudian juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain adalah bergagas berangkat ngaji misalkan, atau berangkat ke suatu pengajian atau majelis taklim, atau hanya yang singgah di rumah, rebahan atau kukur-kukur kepala, sekedar melakukan kegiatan-kegiatan biasa, tetapi nilai ibadahnya lebih tinggi karena dia yang di rumah saja meninggalkan maksiat atau meninggalkan perbuatan zina. Inilah adalah kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya kadang kita lalaikan. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala spesialkan untuk umat manusia, untuk umat muslim khususnya, yaitu bulan di mana setiap amal ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian di sini saya tekankan, dan pada judul ini, pada tema ini saya tekankan, apakah amal ibadah yang setiap hari kita lakukan sudah memenuhi kriteria kita ini sebagai sosok atau manusia yang dirindukan oleh surga? Wallahu a'lam. Tentu ketika kita ditanya, apakah kamu ingin masuk surga? Tentu jawabannya adalah ya, saya perindu surga atau saya menginginkan surga. Karena apa? Di surga tersedia segala macam sudah ada di surga. Tetapi ingat, seseorang bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya surga juga merindukan kehadirannya. Kemudian ada suatu cerita atau hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan dikisahkan 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga.
karena mereka telah melakukan amalan-amalan yang istimewa, amalan-amalan tertentu, yang mana amalan itu lebih unggul daripada kita semua ketika mereka di dunia mereka lakukan. Siapa sajakah 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan untuk masuk surga? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi lahir kita dan batin kita, karena dalam Islam menyodorkan kebahagiaan yang hakiki, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin, talil Qur'ana wa hafidhul lisana wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahr Ramadan. Artinya, surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Amin. Yang kedua yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga yaitu orang-orang yang memberi makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Yang keempat yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Bulan Ramadan yang setiap tahun kita jumpai, kita berpuasa di bulan Ramadan setiap tahunnya, ternyata tidak hanya berbandrol kewajiban setiap muslim saja, melainkan di dalamnya terdapat keagungan, yaitu salah satu dari 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Marhaban ya Ramadan. Kesimpulannya, 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga yang telah saya sebutkan bisa berjalan secara beriringan. Karena apa? Lafadz hadisnya terdapat wawu ataf, yang mana wawu ataf ini berarti ketika kebaikan itu dilaksanakan, maka seseorang akan membaca Al-Quran, dia akan menjaga lisannya, dia akan memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, dan yang terakhir yaitu dia akan berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan semoga kita dibukakan jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang baik, berlandaskan oleh ilmu dan pengetahuan yang telah kita ketahui dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi apa yang telah dianjurkan dan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li walana wa nafa'ani wa iyyakum jami'an. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.